Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat dan hidayahnya sehingga ustazah dan anak-anak ustazah masih diberi kesempatan untuk bertatap muka walaupun secara virtual untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW dengan melafalkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir, insyaallah. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ustazah mau tanya, apa kabar anak Ustazah di rumah? Nah, semoga anak Ustazah sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ustazah mau menyampaikan satu keterpaduan, yaitu hadis Bukhari yang insya Allah anak Ustazah di rumah sudah hafal. Ustazah ulang lagi anak ya. Yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmun, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, dari hadis tersebut dapat kita ambil hikmahnya. Seharusnya kita sebagai umat Islam lebih baik kita berkata yang baik. Jika kita tidak mampu berkata baik, lebih baik kita diam, karena daripada kita menyampaikan perkataan yang tidak baik, yang menimbulkan orang sakit hati atau orang sedih mendengar perkataan kita, lebih baik kita diam. Karena dengan lisan ini lisan ini sangat bahaya, karena dengan lisan kita bisa berpecah belah, dengan lisan kita bisa keluar tauhidnya. Nah, lebih baik kita berkata yang baik daripada kita berkata terus kita menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan, kemudian kita tidak mendapatkan pahala dari perkataan kita. Lebih baik kita diam atau berkata yang baik. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum itu, siapkan buku catatannya untuk mencatat hal-hal penting dan jangan lupa berdoa. Nah, baik anak-anak ustazah. Selanjutnya, ustazah akan menjelaskan operasi pada bilangan berpangkat negatif. Nah, anak ustazah kemarin sudah dijelaskan kan? Pangkat negatif. Nah, rumusnya pasti masih ingat? Nih, ustazah ingatkan lagi anak ya. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi ingat nak, apapun yang dipangkatkan negatif itu bisa jadi positif kalau disatukan. Misalnya, A pangkat min 2 sama dengan 1 per A pangkat 2. Nah, dari rumus yang tadi dapat diturunkan rumus selanjutnya. Yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat min N. Ingat nak, di dalam pangkat itu perkalian itu jadi tambah, kalau pembagian jadi kurang. Nih, A pangkat M dikali 1 per A pangkat N. Nah, ini kita udah ubah jadi pangkat positif ya nak ya. Nih, jadi A pangkat M kali 1 sama dengan A pangkat M per A pangkat N sama dengan, tadi ustazah udah bilang kalau pembagian di dalam pangkat itu sama dengan pengurangan, jadi A pangkat M kurang N. Di sini paham nak? Ingat, kalau perkalian itu tambah, kalau pembagian itu dikurang pangkatnya. Selanjutnya, A pangkat min M dikali A pangkat N sama dengan, nah ini masih negatif ya, kita jadikan positif, jadi 1 per A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan 1 kali A pangkat N berapa nak? A pangkat N per A pangkat M. Ingat tadi ustazah bilang kalau pembagian berarti pangkat dikurang, berarti A pangkat N kurang M. Paham nak? Selanjutnya, A pangkat min M dikali A pangkat min N sama dengan, kita jadikan dua-duanya positif.
1 per A pangkat M dikali 1 per A pangkat N sama dengan 1 kali 1 berapa nak? 1 per, kalau perkalian tadi apa nak? Pangkat ditambah A pangkat M tambah N sama dengan, nah ini kan positif nih, 1 per, kita mau naikkan dia berarti jadi minus A min pangkat min M tambah N sama dengan, kita buka kurungnya nak, A pangkat min M, positif ketemu negatif, jadi negatif A pangkat min M kurang N. Nah, jadi ini adalah rumus. Nanti kalau anak ustazah ketemu soal matematikanya, sudah bisa menjawabnya dengan mudah, hanya mengganti dengan angka yang diketahui. Baik, nak. Baik, anak ustazah, selanjutnya contoh soal. 8 pangkat 4 dikali 8 pangkat min 2 sama dengan, nah ingat nak, kalau perkalian pangkat ditambah sama dengan 8 pangkat 4 ditambah min 2 sama dengan, di sana ada positif dan negatif, maka positif ketemu negatif sama dengan negatif. 8 pangkat 4 dikurang 2 sama dengan 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 berapa nak? 64. Selanjutnya, 2 pangkat min 2 dikali 2 pangkat min 2 sama dengan, kalau perkalian pangkat ditambah, 2 pangkat min 2 ditambah min 2 sama dengan, positif ketemu negatif apa nak? Iya, negatif. 2 pangkat min 2 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat min 4 sama dengan, nah itu kan pangkatnya negatif nak, kalau diturunkan jadi positif, jadi 1 per 2 pangkat 4. Udah bisa dicari nak, 2 pangkat 4 berapa? Iya, 6. Jadi hasilnya 1 per 16. Nah, selanjutnya pembagian bilangan berpangkat negatif. Jika anak-anak ustazah sudah paham perkalian bilangan berpangkat negatif, insya Allah pembagiannya sudah mudah dipahami. Nah, ingat nak, tadi ustazah udah kasih kuncinya. Kalau perkalian pangkat ditambah, kalau pembagian pangkat dikurang. A pangkat M dibagi A pangkat min N sama dengan, tadi ingat apa kata ustazah? Kalau pembagian dikurang, jadi A pangkat M dikurang negatif N sama dengan, nih ada min ketemu min, jadi apa nak? Positif, jadi A pangkat M ditambah N. Oke nak, selanjutnya A pangkat min M dibagi A pangkat N sama dengan, ingat kalau pembagian itu dikurang pangkatnya, jadi A pangkat min M dikurang N. Mudah kan nak? Nah, yang ketiga, A pangkat min M dibagi A pangkat min N sama dengan A pangkat min M bagi jadi kurang min N. Nah, ada min ketemu min, jadi tambah. Jadi hasilnya sama dengan A pangkat min M ditambah N. Baik anak-anak ustazah, paham sampai di sini nak? Baik anak ustazah, biar lebih paham, ustazah kasih contoh soal. Yang pertama, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat min 2 sama dengan, nah ingat nak, jika pembagian pangkat dikurang, jadi hasilnya 3 pangkat 4 dikurang min 2 sama dengan 3 pangkat 4, nih min ketemu min jadi positif, 4 tambah 2 sama dengan 3 pangkat 6. Nah bisa dicari nak, 3 pangkat 6 itu berapa hasilnya? 729. Selanjutnya, 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat min 3 sama dengan, ingat, bagi pangkat dikurang, sama dengan 2 pangkat 2 dikurang min 3. Min ketemu min jadi positif, jadi sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Hasilnya berapa nak? Iya, 32. Bisa dipahami nak?
Nah, masih semangat kan, Nak? Kita lanjut. Pemangkatan bilangan berpangkat. Nah, dari judulnya aja, pemangkatan, terus dipangkatkan lagi. Nah, ini, Nak. Yang pertama ada pemangkatan bilangan berpangkat positif. Nah, ingat, positif. Contoh rumusnya nih, rumusnya. A pangkat M dipangkatkan N. Sama dengan, nah, saja ingatnya gini aja, Nak. Kalau dipangkatkan berarti dikali. Jadi, A pangkat M dikali N. Masih mudah ya, Nak ya? Nah, ingat. Kalau A pangkat M dipangkatkan N lagi berarti sama dengan A pangkat M kali N. Selanjutnya, pemangkatan bilangan berpangkat negatif. Nah, ini yang negatif ya, Nak ya. Yang tadi positif. A pangkat M dipangkatkan min N sama dengan, nah, tadi Ustazah udah bilang, kalau dia pangkat negatif, bisa kita jadikan positif kalau di 1/kan. Nah, jadi ini 1 per A pangkat M dikali N sama dengan, nah, ini kan 1/. Nah, kita mau naikkan dia ke atas. Kalau naikkan ke atas, dia jadi minus lagi. A pangkat min M dikali N sama dengan A pangkat M kali min N. Oke, Anak Ustazah? Ingat, kalau pemangkatan dipangkatkan lagi itu sama dengan kali. Kita kalikan pangkatnya. Oke, Anak Ustazah? Baik, Ustazah, sekarang Ustazah kasih contoh soal. Yang pertama, 3 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, ingat, pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya diapain, Nak? Dikali, sama dengan 3 pangkat 3 dikali 2. Sama dengan 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 berapa, Nak? 729. Lanjut, Nak. Soal nomor 2. 3A pangkat 3 dipangkatkan min 2. Sama dengan, nah ini, Nak, pangkat negatif, kita jadikan dia positif sama dengan 1/3 A pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, ini kan ada 3 dan A pangkat 3. Nah, kita pisahkan. Sama dengan 1/3 pangkat 2 di dalam kurungnya lagi. A pangkat 3 dikali 2 sama dengan 1/3 pangkat 2 berapa, Nak? 9. Nah, A pangkat 6 sama dengan, nah, ini yang di bawahnya positif, 1/, positif kan, Nak? Kita naikkan jadi negatif. Jadi hasilnya 9A pangkat min 6. Anak Ustazah, sekian penjelasan dari Ustazah. Biar lebih paham, Anak Ustazah harus mengerjakan latihan di buku latihannya. Selamat mengerjakan. Baik, anak-anak Ustazah, sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham, bisa tanya Ustazah secara personal. Tetap semangat anak-anak Ustazah, walaupun kita masih harus belajar dari rumah. Kita doakan supaya pandemi ini diangkat Allah dan kita bisa belajar seperti biasanya di sekolah. Ustazah tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.